Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali bersama saya Maria Segaf di One on One. Utara Sumatera kembali diguncang duka. Di tengah kepungan banjir, angka korban terus bertambah. Kita butuh arah yang pasti. Kita ingin melihat dan juga mengupas bagaimana kemudian keputusan hingga kesiapan untuk membawa Sumatera hingga Aceh kembali bangkit dan juga kenyataannya di lapangan. Kita akan membahasnya secara jernih pada malam hari ini bersama dengan ilmuwan BRIN sekaligus juga Ketua Task Force Penanggulangan Bencana BRIN, Joko Widodo. Selamat malam, Pak Jeko. Selamat malam, Mbak Ya. Ini kok dengar Joko Widodo ini bukan Presiden RI ke-7, bukan? Jangan sampai salah paham begitu ya, Pak. Banyak yang salah kira juga, Pak. Saya kira begitu ya. Saya kurang terlalu memperhatikan karena memang pada waktu itu saya sangat sibuk dan kemudian kalau nggak salah Senin Selasa cukup jadi ramai gitu di media sosial. Saya baru menyadari kemudian. Oke, karena memang namanya cukup sama gitu ya, Pak ya. Bahkan juga lulusan UGM juga, betul? Iya, sama. S1 UGM. S1 UGM. Kemudian lanjut magister Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia. Kemudian S3 saya di Chiba University di Jepang. Wow, kalau dari segi keilmuan memang luar biasa pemirsa. Kalau saya bisa bacakan sedikit ya, bahwa penelitian beliau ini antara lain mengenai penginderaan jauh, kemudian juga geoscience, ada radar aperture sintesis juga ya Pak ya, dan juga kemudian mengenai ilmu informasi dan juga lingkungan. Jadi harapannya malam hari ini kita bisa membaca bencana di Sumatera hingga ke Aceh ini dengan benar-benar jernih berdasarkan fakta dan juga datanya di lapangan. Kami tampilkan juga ini kemudian profil beliau di layar kaca Anda. Pak Jeko, kemudian Anda ditunjuk sebagai Ketua Task Force Penanggulangan Bencana di Sumatera hingga ke Aceh, ya Pak ya. Sudah hari keberapa saat ini? Sudah semenjak minggu, Mbak. Hari keberapa ya? Ya, hampir 1 minggu. Hampir 1 minggu kira-kira. Apa sih Pak yang dikerjakan oleh BRIN? Karena banyak pihak yang kemudian mohon maaf begitu ya, menganggap sepele begitu BRIN berada di sebagai penanggulangan bencana di wilayah Sumatera. Apa kerjanya di lapangan? Ya, baik. BRIN itu kan kita ini ya sehari-hari memang melakukan riset ya, riset untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang kami lakukan kemudian pada saat bencana Sumatera terjadi, instruksi dari Kepala BRIN adalah bagaimana BRIN bisa memberikan kontribusi untuk bisa membantu dalam tanggap darurat. Khususnya kita tahu bahwa untuk tanggap darurat itu kan dilakukan oleh ini ya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, BRIN membantu ke sana. Kemudian apa yang bisa kita lakukan pada saat bencana terjadi, kemudian kami membentuk tim ya, tim reaksi cepat, terutama yang pertama adalah reaksi cepat untuk analisis data citra satelit ya. Dan itu kami segera melakukan kegiatan di posko kami, melakukan download data, melakukan analisis, sampai kemudian kita bisa menyelesaikan pemetaan area terdampak dengan menggunakan data satelit radar itu selama 2-3 hari. Ya. Artinya dari pemetaan data tersebut bisa membantu tim evakuasi, tim BNPB untuk bisa melakukan evakuasi secara lebih efektif begitu di lapangan ya? Iya, dengan data itu kemudian tentu kami kirimkan ke BNPB ya, data-data itu, dan digunakan oleh teman-teman untuk melakukan tanggap darurat. Oke, setelah beberapa hari kemudian melakukan analisis data apa yang sedang terjadi saat ini di Sumatera hingga Aceh, ada bisa Anda sampaikan Pak? Ya, dari hasil analisis kita memang bencananya sangat masif ya. Di Aceh itu hampir sekitar 18 dari 22 ya kabupaten kota yang itu terdampak. Dan kemudian di Sumatera Utara juga kondisinya sama, sangat luas areanya yang terdampak. Dan itu memang kejadian yang cukup luar biasa. Dan ini saya kira baru pertama terjadi di mana banjir terjadi di area yang sangat luas. Gitu. Betul, Sumatera Utara, Sumbar, bahkan hingga Aceh. Ya. Di 3 provinsi ini, daerah mana yang sebenarnya kalau Anda lihat secara satelit betul-betul terkepung oleh banjir, betul-betul menjadi daerah terdampak paling parah? Ya, misalnya untuk di Aceh itu ada Lok Sumawe ya, kemudian ada Aceh Timur, dan beberapa seperti Pidi, Jaya gitu ya. Kemudian di daerah
Di Sumatera Utara itu ada daerah Tapanuli, baik Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sibolga, dan sebagainya. Separah itukah kondisinya, Pak? Ya, kalau kita lihat ya dari berita-berita yang disampaikan media kan juga yang langsung terjun ke lapangan, kita bisa melihat ya dampaknya luar biasa gitu. Ya, teman-teman kami pun yang kemudian turun ke lapangan langsung menyampaikan bagaimana sulitnya kemudian menembus ke daerah-daerah yang memang masih terisolir, bahkan bantuan saja belum bisa menembus ke sana. Dan setiap hari bahkan hingga saat ini kita juga masih sering melihat baik video-video yang beredar di media sosial bagaimana kemudian warga yang harus bertahan diri dari gempuran banjir dengan arus yang cukup deras itu, Pak. Ada yang kemudian 7 jam bahkan hanya menempel di tembok, bertahan menggunakan tangan kosong begitu. Ada yang kemudian harus terhanyut di arus sungai selama lebih dari 6 jam. Kita nggak bisa bayangkan seperti itu. Tapi penelitian BRIN selama ini, apa yang sebenarnya terjadi dengan utara Sumatera ini, Pak? Iya, jadi di BRIN kami melakukan analisis yang memang itu terjadi kan karena adanya siklon tropis ya. Siklon tropis itu sebenarnya di Indonesia selama ini jarang terjadi. Kita terhindar ya, karena siklon itu kan biasanya terjadi di daerah subtropis ya. Kita lihat misalnya daerah Korea Selatan, Taiwan, Jepang itu langganan siklon ya. Saya dulu kebetulan saya 4-5 tahun tinggal di Jepang, dan kalau sudah masuk musim panas gitu, bulan-bulan September, Oktober, November, kita harus siap-siap banyak angin typhoon ya. Dan itu juga di Jepang juga disertai dengan banjir yang cukup masif biasanya. Dan tetapi sayangnya sekarang karena adanya pemanasan global, kemudian siklon itu muncul di daerah tropis, yang itu kemudian memicu curah hujan yang sangat tinggi. Itu kira-kira yang terjadi, Mbak. Ya, dan Anda kan cukup membidangi geosains, kemudian juga lingkungan dan juga informatika di sana. Anda sepakat bahwa banyak yang mengatakan ini adalah tak hanya sekedar bencana lingkungan, tapi ini adalah bencana ekologis. Ya, Pak Jeko. ya tentu. Karena begini, bencana itu kan tidak terjadi karena ini ya, karena satu faktor. Nah, di dalam konsep ekologis kan semua dalam satu ekosistem itu saling terkait gitu kan, antara komponen fisik, komponen biologi, komponen sosial gitu kan. Nah, di dalam bencana ini kita lihat bahwa kejadiannya di area yang sangat luas dan dihuni oleh manusia yang cukup sangat banyak bahkan ya. Dan di situ juga kemudian kita melihat banyak area-area terdampak yang bahkan kampungnya sampai hilang gitu ya. Itu kan sesuatu yang luar biasa yang kita mungkin saya kira ini kita belum pernah mengalami kejadian separah ini. Bahkan Aceh saja mengatakan ini tsunami kedua. Tsunami kedua bahkan. Areanya bahkan mungkin lebih luas dari tsunami waktu itu. Betul, ini bencana ekologis. Bencana ekologis. Bencana ekologis. Bencana Temuan ekologis. BRIN selama ini seperti apa? Betul tidak? Memang banyak sekali lahan-lahan yang kemudian dibabat habis tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ya, tentu Mbak. BRIN memang melakukan analisis itu ya, dan kita sampai saat ini juga kami terus melakukan analisis secara mendalam. Tetapi untuk saat ini memang yang menjadi concern kami adalah kami bagaimana bisa memetakan daerah-daerah terdampak itu dengan lebih baik ya, yang awalnya dengan menggunakan satelit radar, kemudian kami menggunakan sekarang data citra optik resolusi tinggi 30 cm, 50 cm yang bisa melihat lebih detail, tetapi memang lebih fokus untuk memetakan dampak dulu. Adapun yang sifatnya mitigasi, kami akan terus bekerja dan itu nanti akan kami sampaikan dan kami laporkan tentunya ke pemerintah ya, untuk nanti dapat menjadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan seperti apa gitu. Tapi analisis itu dilakukan? Analisis itu dilakukan. Karena begini Pak, kalau kita lihat ya, luasan dampak dari bencana saat ini kan cukup luas seperti Anda sampaikan tadi. Tentu untuk membuatnya bangkit kembali pun kan juga bukan suatu hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan, begitu kan? Benar. Nah, ini yang kemudian ingin kita cari tahu secara jelas bagaimana kemudian bisa membuat utara Sumatera hingga ke Aceh ini bisa benar-benar kembali bangkit, dan masyarakat di sana juga punya harapan untuk bisa merajut kembali kehidupan mereka. Sesaat lagi kami bahas untuk ada di One on One.